Dengan penuh ketakutan, Juliana berjuang untuk bertahan hidup di hutan yang ganas dan tidak ramah itu. Batang besi sepanjang 3,5 meter menembus tengkoraknya. Halo guys, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Seperti biasa, sebelum itu jangan lupa nyalakan lonceng, kemudian subscribe dan like video ini, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru aku. Kalian pernah denger nggak istilah kucing punya 9 nyawa? Sebenarnya istilah itu bukan datang tanpa sebab, dan sebenarnya juga tidak mengandung nilai mistis sama sekali. Kucing disebut sebagai hewan yang memiliki 9 nyawa karena saking beruntungnya seringkali selamat dari bahaya yang mengancam nyawanya. Nah, kira-kira ada nggak istilah manusia dengan 9 nyawa? Gimana menurut kalian? Ternyata ada ya guys. Dari peristiwa-peristiwa ini terdapat keajaiban manusia bisa selamat dari kejadian maut, di mana kebanyakan ketika peristiwa maut itu terjadi akan merenggut nyawa seseorang. Dan inilah cerita, tentunya dari kisah nyata, ada 5 orang yang selamat dari kejadian maut, yang mungkin ketika kalian mendengar ceritanya, bakal bertanya-tanya, kok bisa orang selamat dari kejadian setragis itu? Penasaran dengan ceritanya? Mari kita bahas. Pada hari Sabtu, 28 Juli 1945, terjadi tragedi sebuah pesawat Boeing B-25 Mitchell Bomber yang saat itu diterbangkan oleh Letnan Kolonel William Franklin Smith. Pesawat itu berangkat dari pangkalan militer New Bedford, Massachusetts ke LaGuardia Airport di New York City. Namun cuaca pada pagi itu sama sekali tidak bersahabat. Pada saat itu, kabut tebal menyelimuti pandangan sang pilot hingga jarak pandang 0 km. Akibatnya, pesawat Boeing B-25 Mitchell Bomber itu menghantam lantai 79 sisi utara Empire State Building di New York, di mana pada kala itu gedung tersebut menyandang gedung tertinggi di dunia. Tentunya dari kejadian itu mengakibatkan lubang yang sangat besar pada gedung dan ledakan pun tidak bisa dihindarkan. Pada saat kejadian, seorang wanita muda yang berprofesi sebagai lift operator yang bernama Betty Lou Oliver sedang berada satu lantai di atas dari titik tabrakan terjadi. Sehingga ia juga terdampak dari ledakan tersebut yang mengakibatkan luka bakar yang sangat parah dan memerlukan pertolongan medis segera. Sehingga tim penyelamat pun memutuskan untuk memasukkannya ke dalam lift agar dapat segera diselamatkan. Mengingat posisi pada saat itu di lantai yang sangat tinggi, tapi seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah istilah yang menggambarkan Oliver pada waktu itu. Karena saat ia dievakuasi menggunakan lift, tiba-tiba lift yang digunakan kabelnya putus. Dan lift itu pun terjun bebas ke dasar lantai yang mengakibatkan Oliver cedera tambah parah, yaitu patah tulang panggul, tulang punggung, dan tulang lehernya. Nah, ini yang luar biasanya, ternyata nyawa Betty Lou Oliver ini berhasil diselamatkan setelah runtutan peristiwa tragis itu menimpa dirinya. Coba bayangkan, Oliver ini habis ditabrak pesawat. Kemudian setelah itu, ketika mau diselamatkan, ia malah terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Jadi, itu kalau bukan keajaiban apalagi namanya. Nah, setelah itu, Betty Lou Oliver masuk ke dalam daftar Guinness World Record sebagai penyintas jatuh dari lift tertinggi di dunia. Fog as a Mitchell bomber trying to reach Newark. When the plane hit the north side of the building, parts of it were quick to respond to aid the wounded. Sheina adalah seorang penerjun payung amatir yang mengikuti kursus terjun payung. Kelas itu diajarkan oleh pacarnya sendiri yang bernama Rick West. Pada tahun 2005, Sheina sedang mempersiapkan lompatan solo pertamanya dari ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Ia juga dilengkapi dengan parasut dan perlengkapan keselamatan saat melompat. Namun, ketika tiba saatnya membuka parasut, ternyata terdapat masalah pada parasutnya yang mengakibatkan ia kehilangan keseimbangan dan terlihat ia berputar-putar seperti kincir angin. Dari kejauhan, Rick West memberikan instruksi kepada Sheina. Namun, hal itu pun juga tidak berhasil. Hingga kemudian, Sheina terjatuh dengan posisi tubuh terhantam keras ke tanah. Tim paramedis kemudian datang dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia mengalami luka di wajah serta patah pada tulang selangkanya. Nah, ajaibnya, Sheina berhasil selamat dan tetap bertahan hidup. Dan kemudian kabar menggembirakannya adalah, ternyata dia baru mengetahui bahwa dirinya itu hamil. Bayi dalam kandungan Sheina juga dalam keadaan sehat dan berkembang seiring dengan proses penyembuhan luka Sheina.
Di tengah hutan belantara Amazon yang lebat, tiba-tiba terdengar gemuruh pesawat yang mendekat. Pesawat itu sebuah Lockheed L188 Electra milik maskapai penerbangan Lansa, membawa penumpang dari Lima menuju Pucallpa, Peru. Namun, apa yang seharusnya menjadi penerbangan rutin berubah menjadi mimpi buruk bagi setiap penumpangnya, termasuk seorang gadis berusia 17 tahun bernama Juliana Diller. Saat pesawat terbang di atas hutan, cuaca tiba-tiba memburuk, dan tiba-tiba pesawat pun mengalami kecelakaan. Ketika Juliana terbangun dari pingsannya, dia mendapati dirinya terjebak dalam puing-puing pesawat yang hancur di tengah hutan belantara. Ya, dia adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan mengerikan itu. Dengan penuh ketakutan, Juliana berjuang untuk bertahan hidup di hutan yang ganas dan tidak ramah itu. Dia menghadapi bahaya dari binatang buas, demam, dan luka-luka parah yang ia dapatkan. Namun keberanian dan tekad untuk bertahan terus membakar semangatnya. Hari demi hari berlalu, dan Juliana terus berjuang mencari cara untuk keluar dari hutan dan kembali ke peradaban. Meskipun terkadang ia juga putus asa, akan tetapi dia tidak pernah menyerah untuk mencoba. Dan akhirnya, setelah bertahan hidup selama 11 hari di hutan Amazon yang mematikan, Juliana Diller ditemukan oleh sekelompok penduduk asli. Keterampilan bertahan hidup yang luar biasa itu telah menyelamatkan nyawanya dari kematian. Dengan hati yang penuh syukur, Juliana akhirnya kembali ke dunia luar. Pengalaman yang menakutkan dan luar biasanya itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh tekad. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia, mengingatkan kita akan kekuatan manusia untuk bertahan dalam menghadapi cobaan yang paling berat sekalipun. Pada tahun 1848, seorang pria bernama Phineas Gage menjadi terkenal karena mengalami kecelakaan kerja yang mengerikan. Batang besi sepanjang 3,5 meter menembus tengkoraknya, namun dia secara ajaib berhasil selamat dari kejadian tersebut. Kasus ini menjadi salah satu studi paling terkenal dalam sejarah neurologi dan psikologi karena memberikan wawasan baru tentang fungsi otak. Phineas Gage bekerja sebagai mandor di proyek pembangunan rel kereta api di Vermont. Pada tanggal 13 September 1848, dia sedang memadatkan bubuk mesiu ke dalam lubang untuk meledakkan batu. Tiba-tiba terjadi ledakan yang tidak terduga. Batang besi itu pun terlempar dari tempatnya dan menghantam wajah Gage. Akibatnya batang besi itu menembus pipi kiri Gage, melewati rongga mata dan menembus lobus frontal otaknya. Dia pingsan dan hampir mati. Akan tetapi entah bagaimana dia berhasil selamat. Dr. John Harlow pun yang merawat Gage terkejut melihat kondisinya yang stabil. Di mana setelah itu Gage sadar dan mampu berbicara secara normal, meskipun kepribadiannya mengalami perubahan secara drastis. Sebelum kecelakaan terjadi, Gage dikenal sebagai orang yang rajin, bertanggung jawab, dan sopan. Namun, setelah kecelakaan itu, dia menjadi seorang yang pemarah, impulsif, dan tidak sabaran. Dia juga sering menggunakan kata-kata kasar dan berperilaku tidak pantas. Kasus Phineas Gage memberikan bukti kuat tentang peran lobus frontal otak dalam mengatur kepribadian dan perilaku. Kerusakan pada lobus frontal Gage menyebabkan perubahan kepribadian yang signifikan, menunjukkan bahwa area ini memainkan peran penting dalam mengendalikan emosi, impuls, dan pengambilan keputusan. Pada tanggal 28 Januari 1997 adalah hari yang menentukan hidup Dwi Krismawan. Pada saat itu, Dwi sedang menghadapi ujian akhir sebelum ia menjadi pilot sungguhan. Dwi ikut terbang dalam pesawat latih bersama instrukturnya yaitu Kapten Sigit. Namun, ternyata pesawat mereka jatuh. Dwi mengalami luka bakar hingga 50% di tubuhnya. Sedangkan instrukturnya, Kapten Sigit Hani Hardianto mengalami luka 27%. Keduanya pun tak yakin bisa bertahan hidup saat mengalami kejadian itu. Instruktur Kapten Sigit Hani Hardianto mengucapkan jika kecelakaan pesawat itu disebut Control Flight into Terrain atau CFIT. Kondisi terjadi saat pesawat berada dalam kontrol pilot dan tidak mengalami masalah teknis, tapi secara tidak sengaja mengarah ke bawah, baik itu ke pegunungan, air maupun ke darat lainnya. Pesawat hancur lebur saat menabrak Gunung Gede di Jawa Barat. Akibatnya, Kapten Sigit dan Dwi tidak sadarkan diri. Saat mereka sadar, tubuh mereka sudah terbakar. Namun sebuah keajaiban, mereka bisa selamat dari kejadian tersebut. Jadi itulah guys kisah selamat dari peristiwa maut. Semua itu merupakan keajaiban Tuhan karena hidup dan mati kita di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Mau bagaimanapun juga, kalau memang Tuhan belum berkehendak untuk mengambil nyawa kita, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Oke, sekian dulu ya guys untuk video kali ini. Kalau kalian ada saran tema yang akan dibahas di video selanjutnya, komen saja di bawah. See you in the next video.